Nanti akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Kebenaran tidak bisa diukur dari orang-orang terkenal, tapi kita harus memperkenalkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu Ustadz Wahabi, yaitu Firanda Andirja, di mana dia menyatakan bahwa seluruh ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa tahlilan adalah bid'ah dan makruh. Ini kata Firanda Andirja. Dia menyatakan semua atau seluruh ulama-ulama Syafi'iyah di dalam kitab-kitab mereka, kata Firanda, ternyata seluruh ulama Syafi'iyah menyatakan tahlilan adalah bid'ah dan makruh. Gimana ya teman-teman? Gini aja wes ya. Sebenarnya ini sudah persoalan kuno. Tetapi selalu saja ya Ustadz Wahabi itu atas nama ulama Syafi'iyah kayak atas nama ulama inilah, ulama itulah. Tapi buktinya nggak ada. Ingat ya, Firanda mengatakan seluruh ulama Syafi'iyah, berarti kesemuanya. Semua ulama Syafi'iyah berarti ya. Kalau seumpama ada pengecualian, berarti kata semua ada pengecualiannya dong. Ini nanti mereka akan termakan oleh kaidah mereka sendirian. Kullu. Nah, ternyata ada pengecualian kalau seperti itu. Sekarang mari kita buktikan apakah benar ucapan Firanda yang menyatakan seluruh ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa tahlilan adalah amalan bid'ah atau sesat dan hukumnya makruh. Benarkah demikian teman-teman? Mari kita cek. Saya sudah kumpulkan di sini, ini tulisan tangan saya pribadi. Ini kita buktikan aja apakah benar ucapan Firanda itu. Kitab Nihayatuz Zen. Ini karya daripada Syekh Nawawi Banten. Bisa dicek sendiri. Wa qala Ibnu Hajar naqlan an Syarhil Mukhtar madhhabu ahli sunnati anna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi wa sholatihi lil mayyiti wa yasiluhu. Ini Nihayatuz Zen, karya daripada Syekh Nawawi Banten, ulama Syafi'iyah. Ternyata beliau menyatakan mengutip daripada pendapat Ibnu Hajar, yang mana beliau Ibnu Hajar menukil dari Syarhul Mukhtar. Kata beliau, madhhabu ahli sunnati anna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi wa sholatihi lil mayyiti wa yasiluhu. Madhabnya ahlu sunnah, yaitu berpendapat seseorang itu boleh menjadikan pahala amalnya, boleh menjadikan pahala sholatnya untuk mayit dan wa yasiluhu, dan itu akan sampai kepada mayit. Dan tahlilan itu adalah ihda'us thawab, atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit. Itu tahlilan. Jangan lari kemana-mana dulu. Jadi kalau seumpama Firanda mengatakan seluruh ulama Syafi'iyah menyatakan tahlilan itu bid'ah dan makruh, itu bohong. Ternyata tahlilan dalam kitab Nihayatuz Zen, ternyata di sini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh seseorang untuk menjadikan pahala amal sholatnya, pahala amalnya itu untuk mayit dan akan sampai kepada mayit. Ini Nihayatuz Zen, satu kitab masih ya. Jadi tahlilan itu adalah ihda'us thawab, mentransfer pahala. Itu akan sampai di sini. Ingat ya, bayi-bayi Wahabi, ini saya merekam ataupun yang namanya menanggapi ucapan Firanda yang mengatakan bahwasanya seluruh ulama Syafi'iyah mengatakan tahlilan bid'ah. Ternyata tidak. Jadi tidak seluruh ya. Berarti seluruh ada pengecualian dong. Hah? Kemudian dalam kitab I'anatul Talibin juz kedua halaman 143 terbitan Maktabah dari Ihya'il Kutub Al-Arabiyah, wa anil Imam Ahmad bin Hambal annahu qala idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitabi wal Ikhlasi wal Mu'awwidhataini waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabiri fa innahu yasilu ilaihim. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala bahwa beliau berkata, apabila kalian memasuki pekuburan, maka bacalah Al-Fatihah.
Kemudian baca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabir, dan jadikan pahala bacaan Al-Fatihah tadi, bacaan surat Al-Ikhlas tadi, bacaan Al-Mu'awwidzatain tadi untuk penduduk kubur tadi. Fa innahu yasilu ilaihim, sebab pahala bacaan itu akan sampai kepada mereka. Fal ikhtiyaru ayyaqulal qari'u ba'da faraghihi Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Kemudian di dalam halaman yang beda, yaitu juz berbeda juga, I'anatu Thalibin masih. Ini juz ketiga, halaman 378 sampai 380, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Di sini dijelaskan, wa hakal musannifu fi syarhi Muslim wal azkar wajhan anna thawabal qiraati yasilu ilal mayyiti kamadhabil a'immati thalathati. Dan al-musannif atau Imam An-Nawawi maksudnya dalam kitab Syarh Muslimnya dan Al-Azkarnya, beliau di sini menyatakan bahwasanya dalam satu wajah atau satu pendapat anna thawabal qiraati yasilu ilal mayyiti, bahwa pahala bacaan ayat suci Al-Qur'an akan sampai kepada mayit kamadhabil a'immati thalatha, sebagaimana pegangan atau pendapat tiga imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Qur'an. Gitu teman-teman. Kemudian di sini dijelaskan ilangkol qauluhu la yasilu thawabuha ilal mayyiti. Pendapat yang menyatakan tidak sampai kepada mayit itu pahala bacaan Al-Qur'an dhaifun, pendapat yang lemah. Wa qauluhu wa qala ba'du ashabina yasilu, sedangkan pendapat ucapan beliau yaitu Imam An-Nawawi yang menyatakan wa qala ba'du ashabina yasilu, sebagian ashabus Syafi'i atau sebagian ashab ulama-ulama Syafi'iyah yang menyatakan yasilu, sampainya pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit, mu'tamadun, itu merupakan pendapat yang mu'tamad. Lah, ini dalam kitab I'anatu Thalibin. Jadi pengarang kitab I'anatu Thalibin sendiri ternyata menyatakan ketika dalam mazhab Imamuna Asy-Syafi'i yang dinukil oleh Imam An-Nawawi al-masyhur, pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Asy-Syafi'i kan menyatakan tidak sampai. Tetapi dalam kitab I'anatu Thalibin menyatakan ketika Imam An-Nawawi berkata wa qala ba'du ashabina yasilu, sebagian ulama-ulama Syafi'iyah menyatakan sampai, ternyata di sini dijelaskan bahwasanya yang menyatakan tidak sampai itu dhaifun, qaul yang lemah. Ternyata pendapat yang muktamad, pendapat yang bisa dibuat pegangan adalah pendapat yang menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Qur'an tadi kepada si mayit. Sekali lagi, kalau seumpama Firanda menyatakan seluruh ulama Syafi'iyah mengatakan tahlilan itu bid'ah atau makruh, bohong. Sebab tahlilan pada dasarnya ihda'us thawab, memberikan pahala bacaan Al-Qur'an kepada si mayit. Ternyata dalam kitab, baik kitab Nihayatuz Zain yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten ataupun pengarang kitab I'anatu Thalibin, di sini jelas menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit. Bahkan dalam kitab Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajit Thullab begitu juga teman-teman. Jadi kalau seumpama kalian itu atau Firanda khususnya menyatakan tahlilan itu dinyatakan oleh seluruh ulama Syafi'iyah bid'ah atau makruh, berarti bohong, ya, bohong, atau Firanda tidak paham hakikat tahlilan. Kenapa? Karena memang nggak pernah tahlilan barangkali. Tahlilan itu ya baca Al-Qur'an itu teman-teman, zikir, kemudian pahala bacaan itu diberikan atau dihadiahkan dengan berkata Allahumma taqabbal atau Allahumma ausil atau Allahumma taqabbal wa ausil thawab ma qara'tuhu ila ruhi siapa semua. Itu. Dan ternyata oleh para ulama-ulama Syafi'iyah di sini dinyatakan sampai, bukan bid'ah, bukan makruh. Kalau masih kurang, lihat dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, atau masih kurang lagi, lihat dalam Fathul Wahhab, atau masih kurang lagi, coba cek dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Masih kurang lagi, coba cek dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Masih kurang lagi, coba cek dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masih kurang lagi, coba cek dalam kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi. Masih kurang lagi, silakan cek-cek seluruh kitab-kitab. Bahkan ulama-ulama Wahabi sendiri, ulama yang sangat disanjung oleh Firanda itu, DKK-nya atau pengagung Ibnu Taimiyah yang mendapat gelar katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di sana jelas
Ibnu Taimiyah menyatakan dalam kitab Majmul Fatawa, apa katanya? Wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati kas-shaumi was-sholati wal qiraati. Namun was-shawabu annal jami'a yasul ilaih. Ulama masih berbeda pendapat tentang apakah pahala amal ibadah tubuh seperti sholat, puasa, atau baca Al-Quran akan sampai kepada mayit. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama memang masih berbeda pendapat. Tetapi kata Ibnu Taimiyah sendiri, wassawabu annal jami'a yasul ilaihi. Pendapat yang benar, ternyata pahala seluruh amal itu, baik pahalanya puasa, pahalanya sholat, pahalanya bacaan Al-Quran, akan sampai kepada mayit. Itu dalam kitab Majmul Fatawa Ibnu Taimiyah sendiri. Dan yang paling menarik adalah ulama kontemporer mereka. Tiada lain, tiada bukan Ibnu Utsaimin, yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi KW Indonesia ini, menyatakan dalam kitabnya, ketika ulama berbeda pendapat tentang sampai atau tidaknya pahala bacaan Al-Quran untuk mayit, ternyata Ibnu Utsaimin melakukan sebuah tarjih dan berkata dalam kitabnya, warrajihu al-qaul tsani, warrajihu al-qaul tsani. Pendapat yang rojih, yang kuat adalah pendapat yang kedua. Apa itu pendapat kedua? Sampainya pahala bacaan Al-Quran untuk si mayit. Ini Ibnu Utsaimin. Apalagi ulama-ulama Syafi'iyah. Masih kurang, cek dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Masih kurang lagi. Ya Allah, terlalu banyak teman-teman kalau saya mau sebut. Ya. Kalau masih mau kurang lengkap, lihat aja di deskripsi. Saya akan taruh di deskripsi ya. Cek itu. Sudah lawas teman-teman. Jadi intinya Firanda bohong kalau dia mengatakan tahlilan menurut seluruh ulama-ulama Syafi'iyah itu dikatakan bid'ah dan makruh. Bohong. Sebab dalam kitab-kitab ulama-ulama, tahlilan itu tiada lain tiada bukan ihda'us sawab. Memberikan atau mentransfer, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk si mayit. Dan ternyata komentar-komentar daripada ulama-ulama Syafi'iyah di sana dijelaskan sampainya pahala bacaan Al-Quran untuk si mayit. Ingat, jangan lari kemana-mana, kita fokus kepada ucapan Firanda yang menyatakan seluruh ulama Syafi'iyah mengatakan tahlilan itu bid'ah dan makruh. Ternyata kalau kita cek sendiri, bisa baca kitab sendiri, bukan cuma hasil dari pengajian, tetapi hasil kajian. Ya, kita jelas terpampang, terekam di otak. Ternyata ulama Syafi'iyah sangat banyak yang menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Dan itulah sejatinya, hakikatnya tahlilan, teman-teman. Oleh sebab itu, jangan pernah tertipu, jangan pernah tertipu oleh gelar atau penampilan. Sebab gelar dan penampilan bukan tolak ukur daripada sebuah kebenaran. Begitulah teman-teman cara kita menyikapi persoalan. Kita harus tegas kepada pembohong dan pendusta. Kita harus tegas. Ketika mereka tegas dalam berbohong, maka kami pun harus tegas dalam menyampaikan kebenaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.